Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 3 September tahun 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Keluarga yang Diberkati. Bacaan firman Tuhan didasarkan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat pertama yang demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita ketika seorang yang sedang mengajar anak-anak sekolah minggu mendapatkan pertanyaan atau berdiskusi dengan anak-anak. Pengajar itu berkata, "Anak-anak, tahukah kalian kenapa di dalam ibadah berkat itu diletakkan di bagian terakhir?" Seorang anak dengan lugu menjawab, "Supaya umat yang datang paling terlambat juga masih bisa mendapat berkat." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga pernah berpikir seperti anak ini? Berkat memang bagian yang penting di dalam sebuah peribadahan. Namun, peletakannya di akhir ibadah tentu bukan untuk memberi pesan bahwa umat boleh datang terlambat. Berkat diberikan pada akhir ibadah, yaitu setelah pengutusan untuk meneguhkan umat terus menjalani ibadah di dalam hidup sehari-hari, memuliakan Tuhan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Berkat mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak berpisah dengan kita setelah kita keluar dari gedung ibadah, dari gedung gereja, melainkan Tuhan tetap beserta kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, berkat pun sesungguhnya dialami ketika kehadiran Tuhan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 127, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya." Perlu diakui bahwa semakin hari tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga bukan semakin sedikit, semakin mudah, bukan, melainkan semakin banyak dan mungkin semakin rumit dan sulit. Dan sebagai keluarga, kehidupan kita tidak selamanya mulus. Meningkatnya angka perceraian, KDRT, bahkan perselisihan antar anggota keluarga yang berujung pada tindak pidana, semuanya itu menunjukkan bahwa membangun kehidupan keluarga saat ini tidaklah mudah. Karena itu, jika kita membangun keluarga hanya dengan kekuatan dan pengertian kita sendiri, semua itu akan sia-sia. Kita harus membangunnya di atas cinta Tuhan dan terus merawatnya dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dengan demikian, seberat apapun tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kita tetap akan menjadi keluarga yang menerima berkat Tuhan,
yang terus bisa merasakan dan mensyukuri berkat Tuhan. Lalu bagaimana cara supaya kita sebagai keluarga menjadi keluarga yang diberkati? Berkat dan kehadiran Tuhan di tengah keluarga dapat dirasakan ketika setiap anggota keluarga menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, yaitu yang rela merendahkan diri untuk memperhatikan kepentingan anggota-anggota yang lain. Dengan demikian, setiap orang di dalam keluarga menjadi Kristus-Kristus kecil yang mengasihi anggota keluarga yang lain dan melayani dengan tulus hati. Apalagi ketika keluarga sedang mengalami pergumulan, kehadiran Kristus di tengah keluarga harus semakin dinyatakan lewat kesediaan untuk saling mendukung, menopang, dan mendoakan. Sebuah keluarga menjadi keluarga yang diberkati bukan karena tidak pernah menghadapi masalah atau pergumulan, melainkan karena setiap anggota keluarga bersedia mengasihi dan melayani anggota keluarga yang lain seperti yang diteladankan oleh Kristus, sehingga kehadiran dan damai sejahtera Allah senantiasa dirasakan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon tuntunan Tuhan, supaya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, menjadi keluarga yang boleh menghadirkan Kristus-Kristus kecil di dalam kehidupan kami. Dengan kami saling mengasihi, saling melayani, dan mau berkorban satu dengan yang lainnya. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.